Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh al-Qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahara ma'azani fawtihi asya. Wa annahu in kana hilahu wa fa'alahu fa'adaun. Wa man akhara ma'azani sawtihi asya. Wa annahu in kana khilafuhu wa fa'alahu fa'adaun. Dalam Lubul Usul mengatakan wa man akhara ma'azani sawtihi asya. Siapa yang mengakhirkan sholat lalu ia menyangka tidak bisa melakukan sholat, maka ia dihukumi maksiat. Man akhara ma'azani sawti asya. Siapa yang mengakhirkan sholat zuhur lalu ia menyangka bahwa ia tidak bisa melakukannya, maka manusia ini dihukumi maksiat. Semisal syahid pada waktu jam 12 atau pada waktu sholat zuhur sudah masuk, atau sababul wujud telah ada sesuai dalam Riyatul Usul, aqimis sholata liduluki syamsi. Pada waktu jam 12 waktu sholat zuhur ini sudah masuk.
sampai semisal jam 2. Lalu saya ingin melaksanakan sholat zuhur jam 1. Maka apabila saya memiliki zon, memiliki sangkaan bahwa ia pada jam 1 tidak bisa melaksanakan sholat zuhur, maka saya dihukumi maksiat. Mengenai hal ini, ulama usul sahih mengatakan bahwa wajib puasa berubah menjadi wajib mudhiyah sebab adanya zon tidak bisa melaksanakannya. Lalu dalam Jam'ul Jawami' contoh yang ditampilkan adalah kematian. Dalam Jam'ul Jawami' contohnya adalah syahid pada jam 1 dihukum mati atau dikisos, maka sebelum jam 1 syahid wajib sholat zuhur. Walaupun sholat zuhur adalah waktu puasa, waktunya sampai jam 2, tetapi wajib puasa ini berubah menjadi wajib mudhiyah sebab syahid mengetahui bahwa nanti jam 1 siang syahid dihukum mati. Inilah istilah usul sahih. Terkadang wajib puasa berubah menjadi wajib mudhiyah. Sholat zuhur yang mestinya waktunya sampai jam 2, tetapi syahid memiliki zon jam 1 akan dihukum mati, maka syahid wajib untuk sholat zuhur sebelum jam 1. Lalu dalam masalah ini tampil Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tawaidus Syati' Nazm Jam'ul Jawami'. Beliau mengatakan mengenai apa yang ditulis dalam Jam'ul Jawami' mengenai contoh, yaitu contoh kematian, ini hanya satu contoh. Artinya
tidak hanya kematian, tetapi semua masalah-masalah yang sama dengan kematian. Semisal an-naumu, tidur sebelum sholat. Imam Jalaluddin mengatakan apa yang ditulis dalam Jam'ul Jawami' mengenai contoh kematian itu hanya satu contoh. Artinya dalam pembahasan ini memasukkan semua masalah-masalah yang sama dengan kematian dalam artian mu'alaf memilih izin tidak bisa melaksanakan sholat. Dalam Mukhtasar Ala'i halaman 40 mengatakan mas'alatun idza dhanna al-muhallahu annahu la ya'isu ila akhir waqtil ibadah al-muwassa'ati nadhayyaqat al-ibadatu alaihi. Lalu anna zikral mauti waqa'a ala sabilil misal wa anna dzabita suidalika huwa dhannul ihrati an waqti bi ayyi sababin ana. Dalam Mukhtasar Ala'i halaman 40 mengatakan bahwa mengenai contoh kematian atau yang ditulis dalam Jam'ul Jawami' contoh kematian ini hanyalah satu contoh, tetapi yang dimaksud dalam masalah ini semua masalah-masalah yang mana apabila syekh memilih izin tidak bisa melaksanakan sholat pada akhir waktu, maka wajib puasa menjadi wajib mudhayyaq. Sehingga Imam Isnawi mengenai permasalahan ini menampilkan macam-macam furu'iyah mengenai usul fiqh man akhara ma'adzani fawtihi asya. Sehingga andekan syekh pada waktu jam 1 siang belum sholat zuhur, lalu syekh ingin naumun tidur, maka seandainya syekh memilih izin bahwa
Andaikan ia tidur, namun ia bangun jam 4 sore, maka syahid dihukumi maksiat apabila tidak sholat terlebih dahulu. Syahid jam 1 belum sholat zuhur. Lalu syahid ingin tidur dan ia punya zon, andaikan ia tidur, maka ia akan bangun jam 4 sore. Maka syahid dihukumi maksiat apabila tidak sholat terlebih dahulu. Sebab syahid sudah memiliki zon bahwa ia tidak akan bisa melakukan sholat zuhur kecuali jam 4 sore atau waktunya sudah lewat. Inilah salah satu huruiyah. Atau contoh lain, semisal Fatimah jam 12 atau setelah sholat zuhur, setelah waktu sholat zuhur masuk, Fatimah memiliki pemahaman bahwa jam 1 Fatimah pasti kedatangan haid. Maka sholat zuhur yang mestinya adalah wajib puasa, yang mestinya waktunya luas sampai jam 2, maka untuk Fatimah wajib puasa berubah menjadi wajib mudhiyah, sehingga Fatimah sebelum jam 1 wajib untuk sholat zuhur sesuai dalam Mukhtasar Ala'i halaman 40. Wa min furu'iha an ta'tada al-mar'atu, contoh furu'iyahnya Fatimah yang memiliki kebiasaan jam 1 siang Fatimah pasti kedatangan haid, mengalami haid. Maka pada waktu jam 12 Fatimah wajib sholat, atau sebelum jam 1 wajib sholat. Sebab walaupun sholat zuhur adalah waktu puasa, tetapi sebab Fatimah memiliki kebiasaan bahwa nanti jam 1 akan mengalami haid, maka Fatimah
wajib sholat sebelum jam 1. Inilah yang dikenal dalam usul fiqh bahwa wajib puasa berubah menjadi wajib mulia. Lalu dalam Jam'ul Jawami' mengatakan kenapa maksiat lidanihi fawatal wajibi bitakhir wa man akhara al-wajiba al-madhkura bi alam yastahil bihi awal al-waqti masyalan ma'adzanil mauti aqiba ma yasha'u minhu masyalan asyo lidanihi fawatal wajibi bitakhiri. Kenapa Syed atau Fatimah seandainya tidak sholat sebelum jam 1 dihukumi maksiat? Sebab Fatimah sudah menyadar bahwa jam 1 pasti mengalami haid. Inilah beberapa syuru'iyah yang ada dalam kitab Mukhtasar Alai. Lalu kitab Mukhtasar Alai mengambil keterangan dari kitab Imam Isnawi atau kitab At-Tamhid. Contoh lain semisal Syekh dari Tulungagung mau ke Surabaya pada jam 12:30. Syekh mau naik bis dari Tulungagung menuju Surabaya. Syekh memahami, Syekh tahu bahwa andaikan ia naik bis 12:30, maka sampai Surabaya jam 5, semisal jam 5 sore. Maka Syekh andaikan tidak sholat zuhur terlebih dahulu maksiat. Maka Syekh dihukumi maksiat sebab ia sudah tahu bahwa mengakhir terlebih dahulu. Maka wajib Syekh sholat terlebih dahulu sebelum naik bis atau naik bis Harapan Jaya. Inilah contoh wajib puasa berubah menjadi wajib mulia. Sehingga mengenai contoh yang ada dalam Jam'ul Jawami'
yaitu mengenai kematian atau syait yang mau dikisos. Ini hanya satu contoh, tetapi yang dimaksud atau tujuan pembahasan ini adalah setiap masalah-masalah yang mana apabila mu'alaf memiliki dan tidak bisa melaksanakan sholat pada akhir waktu, maka mu'alaf atau syait wajib melaksanakan sholat. Man janna man akhara ma'adzani fautihi asya. Man akhara, siapa yang mengakhirkan sholat lalu ia menyangka ma'adzani fauti, lalu ia menyangka tidak bisa melakukannya, asya, maka ia yukumi maksiat. Man akhara ma'adzani fauti asya. Lalu dalam Nukul Usul mengatakan, wa in kana khilafuhu wa fa'alahu fa'adaun. Dalam Nukul Usul mengatakan siapa yang mengakhirkan sholat wajib puasa lalu menyangka bahwa ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia yukumi maksiat. Wa annahu in kana khilafuhu wa fa'alahu fa'adaun. Apabila zon tidak sesuai dengan nafsul amri, maka pada waktu melaksanakan sholat apakah yukumi ada atau ada. Semisal syait dari Tulungagung menuju Surabaya naik bis Harapan Jaya. Syait dari Tulungagung jam 12:30. Syait belum sholat, maka apa yang dilakukan syait adalah maksiat. Lalu apabila syait yang menyangka tidak bisa sholat zuhur kecuali jam 5 sore setelah sampai Surabaya, ternyata zonnya syait meleset atau zonnya salah. Semisal
pada waktu Syed naik bis, ternyata jam 1 bis Harapan Jaya ternyata berhenti pada salah satu musola, sehingga Syed memiliki kesempatan untuk sholat. Lalu Syed sholat. Mengenai apakah Syed sholatnya zuhur, sholatnya adalah sholat asar atau sholat qadha. Mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat. Syed pada waktu sholat jam 1 sebab bis Harapan Jaya istirahat di musola. Lalu Syed sholat zuhur. Sholatnya Syed dihukumi qadha atau ada. Mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat. Pendapat Al-Asy'ah mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh Syed adalah sholat ada. Wa fa'alahu fil waqti fa'ada'un li'annahu fil waqti al-muqaddar lahu syar'an wa ila fi'luhu qada'un li'annahu ba'da waqti alladhi tadayya'a bidhannihi wa in kana qada'uhu. Satu ulama yaitu Al-Asy'ah mengatakan sholat yang dilakukan Syed jam 1 siang adalah sholat ada. Sholat zuhur dihukumi sholat ada. Dengan alasan sebab sholat zuhur masih ada dalam waktunya, sehingga zon yang semula tidak bisa melaksanakan kecuali pada jam 5 ini zon al-bayin khata'uhu. Ini termasuk la ibrata bidzon al-bayin khata'uhu. Syed yang menyangka bahwa ia tidak bisa melaksanakan sholat zuhur kecuali jam 5, ternyata zonnya salah, ternyata al-bayin khata'uhu. Lalu Syed sholat jam 1, maka sholat yang dilakukan oleh Syed adalah sholat ada. Mengenai hal ini, alasannya
adalah la ibrata bidan hada'um. Sehingga dalam masalah ini Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan alu wala ibrata bidan mata hatta'u bayyin. Sehingga dalam al-asbah wa nadair al-qaidah asal-satu wa salasuna aidah faqih 33 mengatakan la ibrata bidani al-bayyin hada'um min furu'iha law janna al-mu'allahu fil wajibi al-muwasya'i annahu la ya'ishu ila akhiril waqti tazayya'a alaihi walau lam yah'alu summa asya wa fa'alahu fa'ada'un ala syahihi al-asbah wa nadair halaman 235 Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan andaikan syair pada waktu jam 1 siang sebelum sholat ia naik bis Harapan Jaya lalu ia menyangka bahwa ia tidak bisa melaksanakan sholat zuhur kecuali pada jam 5 di Surabaya, lalu ternyata zonnya syahid meleset, maka zon semacam ini tidak dianggap, sehingga apabila syahid ternyata jam 1:30 mampu melakukan sholat di mushola, maka sholatnya dihukumi sholat ada. Ini pendapat Al-Asyaf dalam Lughul Usul ataupun dalam al-asbah wan nadair. Lalu satu pendapat mengatakan bahwa sholatnya dihukumi qada. Ini adalah pendapat Abu Bakar Al-Bailani. Pendapat pertama termasuk pendapat Imam Al-Ghazali. Lalu pendapat kedua yang mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh syahid adalah sholat qada. Ini adalah pendapat Abu Bakar Al-Bailani sesuai dalam Jam'ul Jawami. Dalam Jam'ul Jawami yang mengatakan sholatnya sholat qada adalah
Abu Bakar al-Baqilani wa Abu Bakar al-Husain wa qala al-Qadiyani Abu Bakar al-Baqilani minal mutaqallimina wal Husain minal fuqaha'i fi'luhu qada'un li'annahu ba'da waqti alladhi tazayaqa alai bidanihi wa in bana khata'uhu. Dalam jam'ul jawame yang dimaksud dalam lugul usul wa'ilah satu pendapat. Ternyata ini pendapatnya Abu Bakar al-Baqilani dan pendapat Al-Qadhi Husain Al-Qadhiyani. Qadhi Abu Bakar al-Baqilani dan Qadhi Husain mengatakan bahwa sholat yang dilakukan syahid adalah sholat qadha. Lalu pendapat kedua ini memiliki alasannya yaitu memandang awal dunia syahid. Pada waktu syahid mau naik diserahkan jaya atau jam 1, syahid sudah memiliki izin tidak bisa melaksanakan sholat zuhur kecuali jam 5. Dengan adanya zon ini, status sholat zuhur yang mestinya wajib puasa langsung berubah menjadi mudhiyah. Sehingga pada waktu itu syahid wajib langsung melakukan sholat zuhur sebelum naik bis. Lalu ternyata syahid tidak sholat zuhur, sehingga waktu adanya hilang. Sehingga pada waktu syahid melangkahkan kaki memasuki bis, waktu ada sudah hilang. Sehingga andaikan syahid melakukan sholat zuhur jam 1:30, syahid sholatnya dihukumi qadha. Sebab waktu adanya sudah hilang, waktu adanya sebelum syahid naik bis Harapan Jaya. Sehingga pada waktu ada sudah hilang, berarti waktunya adalah waktu qadha. Walaupun masih jam 1:30, tetapi pendapat Qadhi Abu Bakar al-Baqilani mengatakan waktu ada sudah terlewati. Waktu ada pada waktu
Syed memilih izin tidak bisa melakukan sholat zuhur kecuali jam 5. Maka pada saat itulah kewajiban wajib puasa berubah menjadi wajib mudhiyah. Maka pada saat itulah kesempatan waktu ada. Lalu Syed ternyata masuk masyarakat jaya sehingga waktu adanya sudah hilang berubah menjadi waktu ada, sehingga walaupun Syed sholat zuhur jam 1:30 tetap dihukumi ada. Lalu dalam Riyatul Ushul mengatakan wa yadharu asharul khilafi fi niyatil ada'i awil qada'i. Silang pendapat antara dua ulama ini nampak jelas, walaupun khilaf ini kelihatannya khilaf tipis, tetapi nampak jelas mengenai masalah niat qada dan adanya. Syed yang sholat zuhur di mushola jam 1:30 semisal masyarakat jaya berhenti di mushola atau berhenti di tempat makan atau istirahat. Lalu Syed sholat. Pendapat Al-Asy'ari mengatakan sholatnya niatnya niat ada, sebab sholat zuhur tetap dihukumi ada. Lalu berpijak dari pendapat yang kedua, niatnya niat ada, sebab apa yang dilakukan oleh Syed sholat zuhur sudah dihukumi ada. Lalu dalam Riyatul Ushul menampilkan suriyah lau furidu zalika fil Jumat, semisal Syed memiliki azan pada hari Jumat, waktu Jumatan, Syed menyangka bahwa sholat Jumatan sudah selesai. Semisal Syed bangun tidur atau dalam perjalanan ia menyangka bahwa sampai tujuan sholat Jumat sudah selesai. Lalu ternyata Jumatan belum selesai. Semisal Syed dari Tulungagung menyangka bahwa sampai tujuan
Semisal syahid dari Tulungagung jam 8 pagi. Lalu syahid menyangka bahwa sampai Surabaya Jumatan belum selesai, sehingga syahid akan melaksanakan Jumatan di Surabaya. Lalu ternyata Jumatannya belum selesai. Syahid dari Tulungagung jam 8 pagi. Menyangka seandainya ia sampai Surabaya, Jumatan sudah selesai. Ternyata pada waktu sampai di Surabaya, Jumatannya belum selesai. Al-bayin khata'u, zon salah. Maka berbeda dari pendapat Abu Bakar al-Baqilani, syahid wajib sholat zuhur qadha. Sebab dengan adanya sangkaan bahwa syahid tidak akan menemukan sholat Jumat, ini otomatis syahid sholatnya sholat zuhur. Sebab sholat Jumat tidak mungkin bisa diqadha. Walaupun azan salah, ini berbeda dari Al-Qadhi Al-Husain, syahid wajib sholat zuhur qadhaan. Lalu berbeda dari pendapat pertama, syahid mengikuti Jumatan sebab waktu Jumatan masih ada. Apa yang ada dalam Royatul Musul masalah Jumatan ini ada dalam Hasyiah Al-Athar, sama dalam kitab Hasyiah Al-Athar. Pendapat kedua mengatakan syahid wajib qadha sholat zuhur. Sebab dengan adanya syahid menyangka tidak akan menjumpai atau tidak menemukan Jumatan, ini sudah menjadikan sholatnya sholat zuhur sesuai dalam Hasyiah Al-Athar atau dalam Royatul Musul. Wa fi annahu law khurija dzalika fil Jum'at tusalli fil waqti alal awal wa tu'dha zuhran la Jum'atan alas syani. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi lilaili ridullah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.